Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you live according to what others think, you will never be rich. Seneca merupakan pepatah yang mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita hidup berdasarkan dari keputusan orang lain, maka kita tidak akan pernah bahagia atau bahkan selalu merasa kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Rawati Ahmad, merupakan Wakil Bendahara Umum UKM Riset Keilmuan dan Kemitraan Masyarakat, akan meresensi buku berikut ini. Teman-teman sekalian, apakah kita pernah berada di suatu posisi hidup berdasarkan keputusan orang lain, atau bahkan sedang berada di dalamnya? Dan pernahkah kita bahagia dalam posisi tersebut? Atau bahkan ternyata kita hanya mengalami sedikit kebahagiaan atau nyatanya tidak sama sekali. Lalu bagaimana kita bisa hidup berdasarkan kebahagiaan kita sendiri dan kemudian setia dan mampu untuk menapatinya? Henry Manampiring menjawab dalam bukunya yang berjudul Filosofi Teras, yang merelevansikan antara filsafat Yunani Romawi kuno dengan bermental tangguh dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam era modern saat ini. Teman-teman sekalian, Henry Manampiring merupakan seorang praktisi periklanan yang berfokus pada strategi merek dan komunikasi yang telah berkarir selama 20 tahun. Dalam perkataannya, Henry Manampiring menceritakan bahwa beliau menderita Major Depressive Disorder. Apa itu Major Depressive Disorder? Major Depressive Disorder merupakan suatu gangguan kesehatan mental yang mengakibatkan suasana hati yang senantiasa tertekan dan kemudian mempengaruhi kualitas hidup dan akhirnya mempengaruhi juga produktivitas. Kemungkinan penyebabnya dapat disebabkan oleh kombinasi dari gangguan psikologi, gangguan biologi, dan gangguan sosial. Biologi atau proses kimiawi di otak, gangguan psikologi yaitu pikiran kita, dan gangguan sosial yaitu antara kita dengan sesama kita. Dan kemudian beliau mengobati dengan menggunakan obat-obat antidepresan. Lalu apakah selanjutnya beliau dapat secara total sembuh dari penyakit tersebut? Pada tahap awal pengobatan, beliau mengatakan bahwa obat-obat itu memang penting dan berperan dalam proses penyembuhan gejala-gejala depresinya. Namun ketika beliau berhenti dari menggunakan obat tersebut, akhirnya gejala depresi tersebut muncul kembali. Mengapa? Dalam artikel yang ditulis oleh Johann Hari yang berjudul Unique Other Ways of Treating Depression disebutkan bahwa ketika kita mengobati gejala depresi dengan terapi biologi, yaitu dengan menggunakan terapi obat-obatan, maka dengan itu kita meyakini bahwa pengobatan tersebut merupakan pengobatan berdasarkan gangguan malfungsi dari otak itu. Jadi mendasari bahwa depresi merupakan gejala dari malfungsi otak atau gen kita sendiri. Padahal ada faktor lain yang sangat berpengaruh kepada gejala depresi tersebut. Apa itu? Yaitu faktor psikologi, yaitu pikiran kita, dan faktor sosial antara kita dengan sesama kita. Bagaimana dengan faktor keduanya? Yaitu dengan ketika kita memahami dengan cara berpikir lebih positif dan dengan jernih, bagaimana kita mengolah keadaan yang ada, mengolah emosi negatif menjadi emosi positif. Dengan itulah kita mampu untuk berpikir jauh lebih positif, dan dengan itulah faktor psikologi dan sosial berpengaruh terhadap gejala depresi yang kita alami. Dalam buku ini bukan yang dimaksud cara-cara praktis seperti 7 cara cepat move on, 7 kunci bahagia, atau cara-cara praktis lainnya dalam mengatasi suatu gangguan hidup tertentu. Namun yang dimaksud dalam buku ini adalah ilmu dasar cara berpikir manusia agar dapat hidup selaras dengan alam dan berprinsip dengan 4 kebijaksanaan atau 4 kebijakan utama, yaitu kebijaksanaan, keberanian, menahan diri, dan keadilan. Teman-teman sekalian, salah satu prinsip dari filosofi teras adalah prinsip dikotomi kendali. Apa itu prinsip dikotomi kendali? Yaitu memahami bahwa ada hal yang dapat kita kendalikan dan ada hal yang tidak dapat kita kendalikan. Seperti kekayaan, kesehatan, dan juga popularitas adalah hal yang berada di luar kendali kita yang tidak dapat kita kendalikan.
Dan ada juga hal yang terdapat kita kendalikan. Apa itu? Yaitu usaha dan pikiran kita. Jangan berfokus kepada apa yang kita kendalikan. Dengan berfokus kepada usaha dan pikiran kita, maka kita akan mudah untuk mencapai kebahagiaan hidup. Dan dengan demikian pula lah, kebahagiaan, kesehatan, kekayaan, dan popularitas akan datang muncul dalam kehidupan kita. Namun, ketika kekayaan, kesehatan, dan popularitas itu hilang dari kehidupan kita, maka kita tidak akan mudah untuk sedih dan bisa lebih survive karena kita berfokus kepada apa yang dapat kita kendalikan. Namun, dikotomi kendali tidak berarti lemah dan kemudian berpasrah dengan keadaan, tidak sama sekali. Dan selanjutnya, ada sebuah prinsip filosofi teras lagi yang mengajarkan kepada kita untuk mengubah emosi yang ada, emosi negatif yang ada menjadi emosi yang positif. Yaitu ketika datang suatu keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dapat kita dapat kita laksanakan prinsip STAR. Apa itu prinsip STAR? STAR itu adalah stop, think, assess, dan respond. Yang pertama adalah stop. Yang pertama kita harus berhenti dari segala sesuatu, tidak menjudge atau menghakimi apapun. Yang kedua adalah think, berpikir dengan jernih, apa yang sebenarnya terjadi. Dan kemudian assess, apa yang dapat kita lakukan setelah adanya permasalahan ini, langkah-langkah apa yang dapat kita lakukan. Dan yang terakhir adalah respond, mengeksekusi langkah-langkah yang telah kita pikirkan sebelumnya, sehingga kita tidak mudah untuk menghakimi atau menjudge apapun dan menghilangkan emosi negatif dalam diri kita. Mungkin juga teman-teman di antara teman-teman ada yang bertanya, apakah prinsip filosofi teras ini relevan dengan keadaan modern saat ini? Tentu saja sangat relevan pada keadaan saat ini. Dan kemudian apakah relevan bagi kalangan kaum beragama? Tentu saja, karena filosofi teras mengajarkan kepada kita cara-cara untuk meyakini bahwa ada hal yang berada di luar kendali kita, yaitu kuasa Tuhan. Dan juga prinsip-prinsip seperti STAR, kemudian meyakini bahwa ada hal yang dapat kita kendalikan, yang dapat kita usahakan, dan selanjutnya hal di luar kendali kita, dengan meyakini bahwa kuasa Tuhanlah yang jauh lebih besar daripada apapun. Dan kemudian teman-teman sekalian, di halaman terakhir menunjukkan bahwa ada hal yang jauh lebih penting daripada pemikiran yang hebat. Apa itu? Yaitu laku nyata. Epictetus, seorang filsafat dalam filosofi teras, mengatakan bahwa janganlah engkau menyebutkan dirimu sebagai seorang filsuf atau menggembor-gemborkan dirimu sebagai seorang yang memiliki ilmu yang banyak. Karena seekor domba tidak memuntahkan kembali rumput yang telah dimakannya kepada sang gembala untuk menunjukkan kepada sang gembala berapa banyak rumput yang telah dimakannya. Akan tetapi, seekor domba tersebut mengolah apa yang ia telah makan dan kemudian mampu memproduksi susu dan bulu. Demikian juga kita. Ketika kita telah mempelajari banyak ilmu, janganlah kita memamerkan kepada siapapun bahwa kita telah mempelajari ini dan itu, tetapi menunjukkan tindakan nyata apa yang dapat kita lakukan setelah kita mempelajarinya. Demikian pula dalam buku yang ditulis oleh Henry Manampiring ini, ketika beliau mendapatkan sebuah istilah apa itu voice, beliau Henry Manampiring membaca, melakukan riset, melakukan wawancara, melakukan banyak pembicaraan kepada orang-orang yang mengerti, dan kemudian melakukan tindakan nyata dan menghimpun seluruh yang dia lakukan dalam buku ini sehingga bermanfaat bagi pembacanya dan juga generasi penerusnya. Demikianlah resensi buku pada kesempatan kali ini. Buku Filosofi Teras yang ditulis oleh Henry Manampiring merupakan buku mega bestseller yang telah dicetak sampai ke cetakan 25 pada tahun pertama terbit pada tahun 2018. Jadi sangat direkomendasikan untuk dibaca. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Dian Rawati Ahmad undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.